Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Valeti Kaila dari 11 IPS 2 ingin mempresentasikan tentang hasil diskusi kelompok saya tentang perlawanan abad ke-20. Di sini ada Diyuda Cakra dari absen 1, Adri Nugraha dari absen 4, Sheryl Najwa Basir dari absen 10, dan Muhammad Dimas Turfarezi dari absen 27. Perlawanan di Indonesia masih bersifat lokal atau kedaerahan dan tidak serentak. Hingga akhir abad ke-19, perlawanan bangsa Indonesia masih dilakukan secara fisik dan kedaerahan. Namun, mulai awal abad ke-20, masyarakat Indonesia mulai bersatu untuk memerdekakan diri dari tangan penjajahan. Latar belakang terjadinya perlawanan abad ke-20. Munculnya golongan terpelajar pada awal abad ke-20, golongan terpelajar merupakan pemuda-pemuda Indonesia yang terdidik atau pemuda-pemuda Indonesia yang telah mendapatkan pendidikan. Golongan terpelajar sendiri muncul pada tahun 1908 sampai 1928. Pada masa pergerakan nasional Indonesia yang menyebabkan munculnya golongan terpelajar pada awal abad ke-20 dalam masyarakat Indonesia adalah politik etis. Politik etis atau politik balas budi adalah suatu pemikiran yang menyatakan bahwa pemerintah kolonial memegang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan bumi putra. Kebijakan politik etis ini dikeluarkan oleh Ratu Belanda Wilhelmina pada 1899. Pemerintah Belanda yang sudah lama mengambil untung besar dari wilayah jajahan, sedangkan rakyat pribumi menderita. Oleh karena itu, pemerintah Belanda pun memiliki kewajiban moral untuk melakukan balas budi. 3 program utama yang dibuat dalam kebijakan ini adalah irigasi, edukasi, dan emigrasi atau transmigrasi. Dari ketiga program ini diharapkan mampu membawa perubahan besar berupa kemajuan Hindia Belanda. Dampak yang paling terlihat dari 3 program tersebut yaitu di bidang pendidikan, di mana pendidikan hanya diberikan kepada anak-anak pegawai negeri dan penduduk yang mampu. Kebijakan etis ini ternyata berhasil membuka peluang bagi mobilitas sosial masyarakat di Hindia Belanda, sehingga memunculkan beberapa kelompok kecil intelektual bumi putra. Ciri-ciri perlawanan abad ke-20. Dalam menghadapi penjajahan bangsa Barat, terdapat 2 periode perlawanan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia, yakni sebelum dan sesudah abad ke-20. Perlawanan bangsa Indonesia sebelum abad 20 lebih bersifat kedaerahan, lebih mengutamakan lewat peperangan atau angkat senjata, serta dipimpin tokoh-tokoh masyarakat seperti raja, sultan, atau orang yang dihormati, mengalami perubahan. Memasuki abad ke-20, perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan mengalami perubahan. Perlawanan bersifat nasional, tidak lagi kedaerahan, serta menggunakan organisasi modern sehingga lebih terorganisir. Perlawanan kini dipimpin oleh tokoh intelektual. Perjuangan yang dilakukan tidak lagi lewat jalan peperangan, namun melalui organisasi pergerakan nasional. Selain itu, perlawanan yang dilakukan juga tidak tergantung kepada seorang pemimpin saja, seperti di periode sebelumnya. Dengan demikian, ciri-ciri perlawanan bangsa Indonesia setelah abad ke-20 adalah perlawanan yang telah bersifat nasional, penggunaan organisasi modern, dan kepemimpinan tokoh-tokoh intelektual dalam organisasi pergerakan nasional. Berikut tokoh-tokoh perlawanan abad ke-20. Sutomo. Dr. Sutomo adalah tokoh pendiri Budoyotomo, organisasi pergerakan pertama di Indonesia. Subroto mengganti namanya menjadi Subroto saat masuk ke sekolah menengah. Pada tahun 1903, Sutomo menempuh pendidikan kedokteran di School of Leiding van Trust Batavia. Raden Mas Sudarjo Sungdidrat adalah aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia, komunis politis, dan pelopor pendidik bagi kaum pribumi di Indonesia dari zaman penjajahan Belanda. Biasa disebut Ki Hajar Dewantara. Dr. Andes Muhammad Hatta adalah negarawan dan ekonom yang
Indonesia yang menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia pertama, ia bersama Soekarno memainkan peranan sentral dalam pejuang kemerdekaan Indonesia dan penjajahan Belanda sekaligus proklamir pada tanggal 17 Agustus 1945. Dr. Wahidin Sugodrojo adalah salah satu perlawanan bangsa nasional Indonesia. Kontribusi golongan terpelajar. Pada awal abad ke-20, Masehi, pemerintah kolonial Hindia Belanda mulai menerapkan kebijakan politik etis. Hal ini tentu tidak bisa dilepaskan dari penerapan kebijakan sebelumnya seperti tanam paksa dan UU Agraris 1870 yang memberikan keuntungan berlebih terutama secara ekonomi pada kas negeri Belanda pada satu sisi. Namun pada sisi yang lain memberikan penderitaan berlebih terhadap rakyat Hindia Belanda. Pada situasi yang demikian muncul tulisan berjudul NRS oleh Van Deventer yang artinya hutang kehormatan dalam arti tulisan itu mengecam pemerintah kolonial yang tidak memperhatikan keadaan masyarakat Hindia Belanda padahal telah memberi keuntungan kepada negeri Belanda. Atas dasar tulisan itu dan desakan dari para kaum humanis Belanda. Akhirnya, pemerintah kolonial mulai menerapkan politik etis sebagai wujud perhatiannya pada rakyat Hindia Belanda. Kebijakan tersebut berisi 3 hal. 1. Irigasi untuk pengairan, 2. Edukasi, dan 3. Transmigrasi atau perpindahan penduduk dari Pulau Jawa yang padat ke pulau-pulau luar Jawa. Dengan berlakunya politik etis, tentu membawa beberapa dampak bagi kehidupan rakyat Hindia Belanda. Terutama dalam edukasi, banyak rakyat Hindia Belanda yang mulai mengenyamkan pendidikan barat dan belajar sesuatu tentang demokrasi, nasionalisme, kebebasan, dan berbagai hal baru lainnya. Hasil dari pendidikan tersebut kelak memunculkan golongan baru dalam lapisan rakyat Hindia Belanda, yakni golongan terpelajar. Golongan inilah pada awal pergerakan nasional serta pada tahun 1908 sampai dengan 1942. Mulai era perlawanan baru terhadap penjajahan Belanda dengan menggunakan organisasi modern untuk menyuarakan hasil perjuangan mereka. Berikut adalah organisasi pergerakan di abad ke-20. Yang pertama ada Budi Utomo, Sarekat Islam, Indische Pastrich, Perhimpunan Indonesia, Partai Nasional Indonesia, dan yang terakhir ISDV. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.